Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita. Amin. Amin ya. Di minggu yang ketiga ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali masuk dalam rumah Tuhan. Ya, baik yang ada di rumah, kalau ada kesempatan masih diberikan kepada Tuhan, mari kita datang dalam rumah Tuhan pada saat ini. Ya, karena daripada dialah kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Yunus. Yunus 2 ayat 1 sampai 10. Yunus 2 ayat 1 sampai 10. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, mari dengan hormat saya undang bangkit berdiri. Kita sama-sama menghargai firman Tuhan. Baik yang ada di rumah, siapkan firman-Mu, Alkitab-Mu, hatimu. Buka pada saat pagi hari ini. Terima kebenaran firman Tuhan. Ya, kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan. Dan Dia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Dan Kau dengar suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu meningkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air yang telah mengepung aku mengancam nyawaku. Samudera raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur, aku persembahkan kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar keselamatan dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, terima kasih baik yang ada di rumah yang sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan masih tetap sama, tentang doa. Ya, tentang doa. Ya, dari minggu pertama, minggu kedua, dan minggu yang ketiga ini. Nah, tema yang saya berikan kepada kita pada saat pagi hari ini. Kenapa setiap orang sulit diajak untuk berdoa? Pernahkah Bapak Ibu memikirkan kenapa sih orang sulit diajak berdoa? Ya, baik di dalam pertemuan-pertemuan, baik di dalam persekutuan, baik di dalam rumah Tuhan, baik di dalam acara-acara doa. Orang sangat sulit untuk datang untuk mau pergi berdoa. Padahal napas kehidupan anak-anak Tuhan adalah doa. Tetapi di dalam doa orang sangat sulit untuk diajak bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Saudara bisa saksikan kalau ada persekutuan, udah dipimpin doa oleh ini. Mereka saling lihat-lihatan, benar apa yang benar. Kok saya ya? Saya ya. Padahal udah dibilang tolong didoakan. Ini namanya masih bingung-bingung. Saudara, kita harus bersyukur bahwa setiap kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bahwa doalah napas kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya tidak tahu sampai di mana saudara berdoa kepada Tuhan. Tetapi biarlah pada saat pagi hari ini, setiap kita masing-masing tidak sulit untuk diajak berdoa. Zaman-zaman dulu, musim-musimnya berdoa ada 2 semalaman, ada 2 tengah hari, ada 2 sore, ada macam-macam. Tetapi pada saat situasi, pada saat ini sangat sulit orang diajak berdoa. Nah, inilah yang tema dikatakan kita harus berdoa. Kenapa sulit orang diajak berdoa? Pertama, doa adalah jalan keluar dari masalah kita.
Kalau kita menyadari bahwa doa itu adalah jalan keluar dari masalah kita, kenapa kita tidak mau datang kepada yang menciptakan kita sesungguhnya, yaitu Allah yang kita sembah, yang suka berdoa. Kalau saudara baca firman Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan pagi-pagi benar dia sudah naik ke Bukit Zaitun berdoa. Murid-muridnya tertidur, dia pergi berdoa. Saudara, kita harus mencontoh teladan Tuhan yang diberikan bagi setiap kita. Pagi-pagi benar. Saya tidak tahu pukul berapa itu pagi-pagi benar. Tapi setiap kita bahwa Allah tidak membatasi kita untuk kita datang berdoa. Hanya Dia yang sanggup menolong masalah kita. Kenapa kita lari dari masalah yang ada? Karena Dialah yang sanggup menolong pribadimu pada saat ini. Apa masalahmu pada saat ini? Datang kepada Dia dengan berdoa. Sesungguhnya orang Kristen itu terlalu enak loh. Ya, kalau coba saudara pergi ke Bali, mereka harus bawa syukuran mereka, doa mereka dengan berbagai macam yang terbaik bagi untuk Allah mereka. Sampai tinggi kepalanya mereka berjalan. Pakai kebaya, pakai sarung, laki-laki juga begitu. Nah, kita anak-anak Tuhan disuruh berdoa datang ke gereja. Enggak tahu deh. Padahal Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Tidak usah sulit. Bahkan kau duduk pada saat ini, engkau bisa berdoa. Tidak usah engkau lipat tangan, matamu tutup, tidak usah. Tapi hatimu sungguh-sungguh ada di depan Tuhan. Maka Tuhan mendengarkan engkau secara pribadi. Jadi enggak usah, tunggu ya aku berdoa dulu. Tunggu ya, enggak usah. Enggak usah orang tahu. Tuhan bilang kalau engkau berdoa, tutup masuk kamar pintumu. Enggak usah orang tahu. Kalau engkau berpuasa, enggak usah engkau lihatkan engkau berpuasa. Tapi biarlah dirimu yang tahu bersama dengan Tuhan bahwa engkau sedang berdoa. Karena apa? Dia yang tahu masalah hidup kita secara pribadi. Engkau yang ada di rumah, adakah engkau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan walaupun kau tidak hadir bersama pada pagi hari ini? Karena Dialah napas kehidupan kita secara pribadi. Kita baca ayat pertama dikatakan, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Kenapa Yunus mau berdoa kepada Tuhan Allahnya? Padahal kalau kita baca ayat 1, Tuhan berfirman untuk pergi mengutus Yunus untuk sesuatu kota untuk dirubah. Tapi Yunus lari. Hingga diundi Yunus yang kena dalam undian itu. Dengan kesalahannya dia terima. Saudara dan saya pada saat pagi hari ini, kita kadang-kadang tidak mau menerima kesalahan kita. Kita selalu menganggap kita benar. Tuhan yang salah. Kalau Tuhan pilih engkau dan saya untuk sesuatu, pasti ada sesuatu yang terbaik untukmu yang diberikan Tuhan. Jangan seperti Yunus. Tuhan suruh dia pergi ke kota Niniwe. Dia takut kepada orang-orang di sana. Hingga dia lari. Kemanapun engkau lari pada saat ini dalam masalahmu, Tuhan akan kejar. Percaya tidak? Percaya tidak? Amin. Karena dia sayang kepadamu. Jangan kau mengurungkan dirimu dengan masalah yang ada. Tuhan akan kejar engkau karena engkau sudah dipilih Tuhan. Lihat Yunus. Kita belajar kepada Yunus. Anak-anak sekolah minggu ini serang cerita tentang Yunus. Karena waktu saya ngajar anak sekolah minggu, saya bikin ikan gede. Terus perut gini, ekornya begini. Terus Yunus itu ada di dalam perut ikan, hanya kepalanya gini. Anak-anak senang. Yunus di perut ikan, pam pam. Yunus di perut ikan. Mereka senang. Saya tanya, adik-adik, siapa suka cium ikan? Gak mau. Kenapa? Ikannya bau tante. Mama suka beli ikan, suka dibersihkan, perut ikan itu bau. Karena dosa Yunus, maka dia dibuang ke laut. Hingga ada satu ikan memakan dia.
saudara dan saya pada saat ini, dosa apa yang sudah engkau perbuat kepada Tuhan? Jangan seperti Yunus, kita baru menyadari bahwa Allah itu selalu memperhatikan hidup kita hingga dimanapun kita berada. Percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap kita. Asalkan kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Yang dikatakan, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Dari dalam perut ikan itu. Sesungguhnya kita ini tidak ada terbatas untuk di mana berdoa. Kenapa Yunus bisa berdoa dalam perut ikan itu? Pernah nggak saudara pikir? Kalau ada orang masuk ke dalam perut ikan, ikan itu kan gak tinggal diam. Dia berusaha naik lurus gini-gini kemana-mana dia maunya dia. Apa nggak puyeng tuh Yunus? Ya, puyeng kan? Nah saudara dan saya pada pagi hari ini yang ada di rumah, engkau tidak di perut ikan. Tapi engkau ada di mana engkau berada, masalahmu itulah yang kau gumuli bersama dengan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak tinggalkan engkau secara pribadi. Yunus saja di perut ikan, Tuhan masih berserta dengan dia. Walaupun ikan itu membawa kemanapun dia maunya, tapi dia tetap berdoa. Karena firman katakan, berdoalah Yunus. Di mana Yunus berdoa? Halo? Di mana Yunus berdoa? Dalam perut ikan. Saudara, di mana saudara berdoa? Allah tidak tuntut engkau di mana engkau berdoa. Tapi Allah menuntut hatimu sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Dan ayat yang kedua dikatakan, katanya dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dan dia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Inilah pengakuan Yunus. Dia tahu keadaan dia yang salah. Tapi dia tahu kepada siapa dia mengadu. Dia tidak ceritakan keadaan dia. Waktu dia ditangkap di dalam perahu nelayan-nelayan yang ada pada waktu itu. Kapal yang ada. Dia tidak bohong. Aku yang salah. Campakkanlah aku. Pengakuan. Sampai orang-orang pada waktu itu bertobat. Dia katakan, Tuhan, masa gara orang-orang ini kami ikut kena bencana? Orang yang tidak kenal Tuhan mengatakan seperti itu. Tapi pengakuan Yunus, aku disuruh tapi aku lari. Dikatakan, dari mana kau? Aku orang Ibrani. Buanglah aku. Saudara, berani gak saudara mengatakan kalau engkau orang berdosa? Kita mah kadang-kadang suka menghindar. Bukan aku. Enggak, dia kok pertama. Dia kok ini. Dia kok ini. Akhirnya. Lihat aja kasus yang sekarang itu. Coba pertama ngaku aja. Tidak berbelit-belit situasi keadaan. Kita yang sulit memberikan membelit-belit masalah kita. Yang tadinya Tuhan kasih sejengkal, kita maunya 10 jengkal. Membuat masalah itu kita tidak bisa terima. Tapi belajar kepada Yunus. Dia katakan, aku yang membuat perahu nelayan ini yang terjadi goncang badai. Orang-orang itu berusaha untuk menolong Yunus. Tapi dikatakan Yunus, campakkanlah aku. Saudara dan saya pada pagi hari ini, kita harus siap konsekuen dengan apa yang kita buat. Ya dikatakan, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan. Apa kesusahanmu pada saat ini? Berserulah kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak. Dan kudengarkan suara. Saudara, mari kita menangis di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi pada saat ini. Nangisilah masalahmu di hadapan Tuhan. Jangan sia-siakan air matamu di depan sahabatmu, di depan rekan-rekanmu, di depan yang lain
yang kau percayakan. Tapi tangisilah masalahmu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan yang akan menampung di dalam kirbatnya. Amin. Amin. Ya, jangan obral nangis di mana-mana. Kita anak-anak Tuhan disuruh berdoa. Masuk kamar, kunci pintu. Biarkan Tuhan yang tahu bersama engkau keadaanmu. Dan yang selanjutnya dikatakan, hanya Dia yang tahu masalah kita. Saudara dan saya tidak tahu masalah saudara pada saat ini walaupun engkau datang pada saat ini. Pasti engkau punya masalah. Tapi enggak usah engkau ceritakan masalahmu karena saya juga punya masalah. Tapi ceritakanlah masalahmu kepada Tuhan. Maka Dia yang datang menjamah engkau pada saat pagi hari ini. Karena Dia tahu keadaanmu selama seminggu ini. Engkau datang dalam rumah Tuhan. Buka hati maka Dia akan menghampiri engkau. Baik yang ada di rumah. Buka hatimu. Tuhan sedang mencari engkau pada saat ini yang ada di rumah. Dan dikatakan yang selanjutnya ayat yang ketiga. Dikatakan, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam. Ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Inilah perkataan Yunus. Telah kau lemparkan. Padahal yang buat salah siapa? Yunus. Dia yang minta lemparkan aku. Dia menyadari keadaannya. Bahwa apa yang dia lakukan itu wajib dia terima. Dan dia mengaku, telah kau lemparkan aku. Saudara dan saya pada pagi hari ini. Betapa banyak masalah yang kita hadapi. Tapi lemparkanlah itu kepada Tuhan yang sanggup menolong engkau secara pribadi. Karena Dia yang tahu keadaan situasi yang ada pada saat pagi hari. Dan yang di ayat yang keempat kita bersama-sama membacanya. 1, 2, 3. Dan aku berkata, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Inilah pengakuan Yunus. Dia katakan, aku berkata telah kau usir aku dari hadapan matamu. Karena apa? Dia tahu diri. Dia disuruh tapi dia lari. Dia takut dengan orang-orang di kota Niniwe. Katanya badannya besar-besar. Dia takut dengan keadaan itu. Saudara dan saya, kalau Tuhan suruh engkau dalam keadaan apapun, lakukanlah. Walaupun itu tidak engkau terima dengan secara pribadi kekuatanmu. Tapi percayalah, kalau Tuhan telah memilih, tidak ada satupun yang tidak salah. Karena Dia tahu keadaanmu secara pribadi. Karena ini pengakuan Yunus dikatakan, telah kau usir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Betapa banyak kita meninggalkan Tuhan dengan keadaan masalah kita. Adakah kita menyadari seperti Yunus? Mungkinkah kita bisa masih melihat Tuhan? Atau kita masa bodoh? Udahlah. Lebih aku ikut Zoom aja. Lebih aku lihat khotbah yang lain aja. Lebih aku begini-begini. Boleh-boleh saja. Kalau itu mau hatimu. Tapi ingatlah. Tuhan mau kita datang ke rumah Tuhan. Karena 7 hari Dia sudah memberikan kesempatan bagi setiap kita. Berikanlah yang terbaik bagi Tuhan hari yang diberikan untuk datang masuk dalam rumah Tuhan. Dan yang selanjutnya dikatakan, hanya Dia yang sanggup menolong kita. Saudara dan saya pada pagi hari ini, apa masalah pribadimu secara pribadi? Hanya Dia yang sanggup menolong engkau secara pribadi. Percayalah, situasi keadaan bukan semakin baik. Tapi hanya Dia yang dapat menolong engkau. Kita lihat ayat yang kelima. Boleh satu orang baca? Boleh Dio? Amin. Ini pergumulan Yunus. Dia tahu apa yang terjadi
banyak. Segala air telah mengepung aku. Ini perkataan dia karena dia di dalam perut ikan. Saudara dan saya pada pagi hari ini yang ada di rumah yang menyaksikan Zoom ini. Apa masalahmu pada pagi hari ini? Yang mengepung engkau, membuat engkau tidak bisa bergerak kemana-mana. Membuat engkau takut melangkah. Membuat kuasa hati, jiwa, pikiranmu udah direngut oleh si jahat. Laut. Tapi ingatlah yang berkuasa itu semua Tuhan. Karena dia yang menciptakan langit dan bumi. Dikatakan samudra raya mengerangkum, lumut laut membelit kepalaku. Dia rasakan betapa tidak enaknya di dalam masalah yang dihadapinya. Waktu dia lari dari panggilan Tuhan. Saudara dalam hidupmu pada pagi ini. Jangan kau lari dari masalahmu. Tapi panggilan nama Yesus yang berkuasa atas masalahmu pada pagi hari ini. Melalui apa? Melalui doa. Jangan kau jemu-jemu berdoa. Ada lagu anak sekolah minggu katakan, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari sampai lamanya. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah persoalannya, adakah engkau baca kitab sucimu pada pagi hari ini? Sekarang dengan canggihnya AP, apapun alat-alat teknologi pada saat ini, orang agak malas membaca kitab suci. Karena dibilang, udah ada di Alkitab. Sampai sekarang ini, toko-toko buku kerohanian Alkitab agak kurang untuk mencetak Alkitab. Karena apa? Karena kita sendiri yang buat. Kita tergantung HP yang kau pegang pada pagi hari ini. Tapi ingat, semua akan lenyap. Tapi adakah engkau membaca kitab suci itu? Yang di situ suara kebenaran Tuhan. Kita lihat ayat yang selanjutnya. Dikatakan ayat yang kelima. Ayat yang keberapa kakak tadi bacanya? 6, ya. Boleh baca? Iya. Inilah pergumulan Yunus. Dia katakan, saya baca sekali lagi. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itu engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Ya Tuhan Allahku. Inilah pengakuan Yunus bahwa hidupnya sesungguhnya ada dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa atas masalah dia secara pribadi. Walaupun penderitaannya itu sangat berat yang dia rasakan. Tapi dia percaya Tuhan berkuasa atas apa yang terjadi di dalam dunia ini. Saudara dan saya pada pagi hari ini, baik yang ada di rumah, percayakanlah dirimu kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Tidak usah kemana-mana. Kita tidak perlu repot untuk berdoa. Tidak usah memeramkan mata dengan apapun secara yang kau inginkan. Tapi dengan seketika saja engkau dapat berdoa. Dan selanjutnya dikatakan ayat yang kedua. Tetaplah berdoa. Kemanapun saudara dan saya pergi, tetaplah berdoa. Kemanapun engkau melangkah, tetaplah berdoa. Karena doa itulah sumber kekuatan bagimu. Beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, sebab saya pulang dari dari Kalbar, Om cerita
Kebetulan saya tanya, bagaimana kabar keluarga adik Ajeng? Oh puji Tuhan gini, 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 gini. Kata, oh iya. Tapi dia bersyukur loh. Waktu kamu berdoa sama dia pengen rindu punya anak. Ternyata dia lagi hamil. Nah, saya bukan hanya spontan. Ayo dik kita berdoa, gendong nih. Ternyata dia hamil. Kenapa? Tuhan tahu isi hati Ajeng. Kerinduannya. Saya tidak tahu. Mungkin kita pikir, udahlah begini doa begini asa gitu-gitu maunya kita. Tapi siapa sangka isi hati Ajeng Tuhan tahu. Dan dia sekarang sudah hamil. Dia cerita sama Bapak Gembala. Oh puji Tuhan dong. Iya. Dia sukacita walau orang tuanya sudah dipanggil Tuhan. Karena itu memang yang terbaik bagi orang tuanya. Tapi ada hadiah yang terbesar diberikan bagi keluarga adik Ajeng. Saudara jangan sepelekan doa. Allah tidak menuntut engkau bawa syukuranmu sampai kayak orang Bali itu tinggi-tinggi. Bawa sampai mereka itu loh. Kalau dihitung-hitung berapa miliar katanya untuk sumbangan doa mereka bawa buah-buah itu. Saudara datang ke sini Tuhan tidak terlalu tuntut banyak. Yang penting hatimu engkau berikan kepada Tuhan. Jangan malas-malas datang ke rumah Tuhan. Dengan situasi keadaan sekarang COVID bisa dilawan. Tidak ada alasan umur 50, 60 tidak bisa datang ibadah lagi. Hidup kita semua ada dalam tangan Tuhan. Amin. Kalau masih engkau bisa bernapas. Seperti Yunus dalam perut ikan dia masih bisa melakukan doanya kepada Tuhan. Karena dia tahu laut dan keadaan isinya Tuhan berkuasa. Dan yang selanjutnya, jangan pernah putus asa. Kita lihat ayat yang ke-7. Boleh Kakak Esra baca Kak? Amin. Inilah pengakuan Yunus kepada Tuhan. Dia tidak putus asa. Karena dia tahu hidupnya di dalam segala perkara ada bersama dengan Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku. Teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Saudara dan saya pada pagi hari ini. Saudara teringat sama siapa? Kadang-kadang kita banyakkan teringat masalah kita. Membuat kita jemu berdoa. Masih ada masalah. Masih ada. Masih ada. Tapi kalau engkau ingat Tuhan, maka masalahmu tetap ada. Tapi Tuhan memberikan kekuatan. Amin. Jangan kalau udah gak ada masalah baru kau sukacita. Masalah itu bisa hilang dari hidup kita kalau kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ada tidak ada, engkau tetap bersyukur. Ini perkataan siapa? Perkataan Yunus. Dikatakan di ayat yang ke-7. Kita sama-sama membacanya biar kita mengerti. Ayat yang ke-7. Sekali lagi kita baca. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku. Teringatlah aku kepada siapa? Kepada siapa? Yang di rumah engkau teringat sama siapa? Masalahmu. Tapi ingatlah Tuhan dalam masalahmu. Dan dikatakan, sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Ini iman. Bahwa Tuhan selalu memperhatikan orang-orang yang susah yang mau bertobat. Ini perkataan Yunus, teringat dia kepada Tuhan. Saudara dan saya, ingatlah Tuhan Allahmu yang tidak pernah tinggalkan engkau pada saat ini. Dia tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Langkah keluar masukmu dia tahu. Libatkan Tuhan dalam segala perkara. Dan jangan pernah salahkan Tuhan di dalam doa. Saudara, kita sering sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan,
sebagai jemaat Tuhan, kita sering salahkan Tuhan. Kalau ada masalah kita yang belum dijawab. Kenapa ya? Apa Tuhan gak sayang saya? Kenapa sih? Kok saya masih sakit begini? Kenapa sih aku gak dapat pekerjaan? Kenapa sih masalahku tetap ada? Kenapa sih jodohku gak ada? Kita sering salahkan Tuhan. Kita yang harus bertobat sesungguhnya. Tuhan itu tidak pernah salah. Yang salah itu kita senantiasa. Tapi kalau engkau dan saya pada saat ini masih dalam pergumulan, percayalah Tuhan tetap cinta engkau. Boleh baca satu lagi ayat yang ke-8? Ade Pampam, ayat ke-8 sayang. Nih, mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Saudara, berhala apa yang kita pegang pada saat ini? Berhala apa yang mengikat engkau hingga engkau tidak bisa sungguh-sungguh datang kepada Tuhan? Berhala apa yang menekan engkau pada saat ini? Karena masalah itukah membuat engkau tidak bisa sungguh-sungguh datang kepada Tuhan? Karena masalah apapun yang ada di dalam dirimu pada saat ini yang ada di rumah. Berhala itu yang membuat engkau tidak bisa melangkah dalam rumah Tuhan. Saudara, kalau engkau terikat dengan berhala-berhala yang ada pada saat ini. Itulah imanmu. Tapi libatkanlah Tuhan di dalam segala perkara. Maka Dia akan menolong engkau di dalam apapun yang terjadi. Melalui doa-doa yang kau panjatkan. Persoalannya, mau gak kita mau berdoa? Itu saja intinya. Allah gak nuntut apa-apa yang daripadamu. Tapi kalau engkau menyadari, tidak usah engkau mohon kepada Dia. Tapi air matamu berlinang pada pagi ini. Maka Tuhan akan menampungnya dalam kirbatnya. Dan yang terakhir, jangan pernah bimbang dalam doa-doa yang kau panjatkan. Jangan pernah bimbang dalam doa-doa yang kau panjatkan. Karena Tuhan murka kepada orang yang bimbang atau yang suam-suam kuku. Tapi Dia mau kita serius kepada Dia. Karena Dia juga serius yang sedang berdoa bagi kita. Ingatlah, Allahmu itu adalah Allah yang serius. Mungkin kita suka bercanda, enggak lah, ginilah, gini. Tapi di hadapan Tuhan, mari engkau serius di dalam pergumulanmu. Karena Dia yang tahu keadaanmu. Kita sama-sama baca ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Tetapi aku dengan ucapan syukur aku kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar keselamatan daripada Tuhan. Inilah pengakuan Yunus kepada Tuhan. Dia tahu bahwa dia tidak ditinggalkan Tuhan. Dia tahu Tuhan itu baik. Dia tidak pernah menghukum segitu beratnya. Walaupun dia salah. Tapi di saat dia mengaku, dia tahu tentang keadaannya. Dan dia katakan, aku akan membayar nasarku kepada Tuhan. Walaupun dia belum tahu selamat. Tapi dia punya iman bahwa Allah tidak tinggalkan dia di dalam perut ikan. Allah itu tidak sekejam apa yang dia pikirkan. Saudara, apa yang kau buat kepada Tuhan tentang nasarmu kepada Dia? Kita masih sering bernasar kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, kalau aku nanti dapat pekerjaan, gajiku pertama aku kasih sama Tuhan. Aku rajin bawa korban perpuluhan. Giliran sudah dapat pekerjaan dan dapat gaji, udah mulai hitung-hitungan. Tuhan, ini kan aku ongkos, transport, makan belum. Nanti deh. Tuhan sih enggak apa-apa. Karena duit juga Tuhan yang punya. Enggak terbayar itu nasar. Selanjutnya pas 30 nanti Tuhan. Waktu aku udah dipilih menjadi karyawan tetap. Akan kuberikan gajiku penuh.
kembali. Ternyata tidak dipenuhi. Tapi biar kita belajar kepada Yunus. Dia belum tahu tentang hidupnya. Tapi dia bernasar kepada Tuhan. Akan kubayar nasarku kepadamu Tuhan. Saudara dan saya jangan bernasar-nasar kepada Tuhan. Karena Tuhanmu dan Tuhanku tidak seperti engkau janji sama teman. Nanti ya aku bayar, aku traktir kau makan. Nanti ya, apa yang kau mau, pokoknya jangan. Mendingan kau usah janji sama Tuhan, tapi lakukan apa yang maunya Tuhan dalam hidupmu. Karena apa yang kau punya itu Tuhan punya. Itu sementara dia titipkan bagimu. Kau harus jaga. Dan yang terakhir, kita baca ayat yang ke-9, ke-10. Sama-sama kita baca. Inilah pengakuan Yunus. Dia belum tahu bahwa dia akan dimuntahkan. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan itu baik kepada dia. Saudara, tahu nggak engkau masalahmu akan dijawab sama Tuhan? Pasti engkau tahu. Soal jawabannya kapan dan cepatnya engkau tidak tahu. Tapi percayalah kepada Tuhan. Waktumu tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan itu bagimu tidak pernah terlambat. Kalau Yunus ditolong Tuhan, maka engkau dan saya pasti ditolong Tuhan. Tidak engkau perlu engkau di dalam perut ikan. Membuat masalah itu terlalu berat bagi Yunus. Saudara kalau lihat ikan, diam aja gak di laut. Pasti dia ikut arus kan. Karena dikatakan ikan yang hidup itu melawan arus. Kalau ikan mati, ikut arus. Nah betapa beratnya Yunus. Bisa-bisa dia muntah guling-guling dalam perut ikan. Tapi dia tahu hidupnya ada dalam tangan Tuhan. Pada pagi hari ini, biarlah hidupmu engkau tahu bahwa Tuhan tidak tinggalkan engkau. Lakukan segala perkara bersama dengan Tuhan di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala.